Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sudah berkali-kali saya mencoba untuk menjelaskan bahwa setiap aktivitas itu akan sangat bergantung pada siapa yang melakukannya. Dan bahkan berkali-kali saya katakan, gagasan sebaik apapun, rencana sebaik apapun yang telah kita buat, ketika kita laksanakan itu akan sangat bergantung pada siapa yang melaksanakan aktivitas atau rencana-rencana yang kita miliki itu. Saya masih ingat betul, suatu saat saya itu punya rencana kerja yang sudah saya diskusikan dengan beberapa teman saya. Dan secara konseptual insya Allah sudah teruji. Artinya dari berbagai macam masukan dari teman-teman saya dan hasil dari review para guru saya, rencana itu dikatakan sebagai sebuah rencana yang sangat bagus. Dan insya Allah kalau terlaksana itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan saya sudah membayangkan adanya satu capaian yang luar biasa dari rencana yang telah kami buat. Tapi qadarullah, semua kandas tengah jalan karena ada proses yang terhambat. Kendala dari luar itu memang cukup banyak, tetapi yang terbanyak itu adalah kendala di dalam, yaitu semangat dari orang-orang yang melaksanakan kegiatan itu yang kurang memadai untuk melahirkan aktivitas yang sepenuh hati dilakukan oleh orang. Saya katakan dalam bahasa saya sendiri, ada upaya-upaya yang menurut saya itu tidak selaras dengan nilai-nilai yang seharusnya kita jadikan sebagai pijakan. Yang pertama, saya melihat ada niat yang kurang tulus dari orang-orang yang melakukan kegiatan itu, sehingga mereka sering kali saya katakan bekerja tidak dengan hatinya. Mereka punya suatu keinginan yang pada saatnya tumbuh di dalam dirinya untuk mendapatkan sesuatu sebelum menghasilkan sesuatu, sehingga di dalam proses itu banyak yang kemudian terbengkelai karena ada sebagian dari orang-orang yang terlibat dalam aktivitas itu yang mengambil keuntungan sebelum keuntungan yang real itu benar-benar telah kita dapatkan. Dan kami merasa bahwa sebagian dari rencana kami itu kandas karena modalnya tergerus oleh tindakan-tindakan yang kurang terpuji dari orang-orang yang ada di dalam kegiatan itu. Jadi tercederai dalam proses. Dan itulah yang kemudian saya nilai, dan setelah saya evaluasi, ada input yang salah. Yang salah bukan input dari sisi konsepnya, tetapi orang-orang yang melakukan tindakan dengan konsep yang baik itu ternyata tidak memadai untuk menjadi para pelaku yang seharusnya melakukan tindakan yang terpuji. Jadi
Kalau saya pakai sampaikan, SDM-nya cukup banyak tetapi tidak berkualitas, sehingga pada akhirnya rencana itu kandas di tengah jalan dan hasilnya sama sekali sangat mengecewakan. Akhirnya dari situlah saya belajar bahwa ketika kita itu mau bergerak atau melangkah, kita harus punya input yang memadai, tidak hanya pada sisi SDA-nya atau pada sisi rencana yang kita buat, jadi pada sisi hardware dan softwarenya itu semua harus memadai. Dan yang terpenting dari yang penting itu adalah siapa yang ada di balik rencana itu. Jadi para pelaku yang pada saatnya akan melaksanakan rencana kegiatan yang harus dilaksanakan secara disiplin dengan konsep yang benar dan dilandaskan pada nilai-nilai yang benar. Disitulah kemudian kita akan menghasilkan sesuatu yang tepat sesuai dengan rencana kita. Dan itulah yang kemudian saya coba untuk saya ulangi. Saya tetap berada dalam rencana itu dan saya coba untuk mengevaluasi, dan orang-orang yang saya libatkan dalam rencana itu saya coba untuk saya ganti. Ternyata hanya dengan 5 orang itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Rencana itu apa? Kegiatan dakwah melalui masjid di kampung saya. Dan itu saya lakukan sewaktu saya masih muda. Saya waktu itu masih mahasiswa. Dan alhamdulillah itu kegiatannya berjalan dengan baik. Dan pada saatnya melahirkan sesuatu yang baik. Banyak hal yang membuat saya itu heran, takjub itu. Ternyata hasilnya luar biasa, bahkan lebih dari apa yang saya harapkan. Dan bahkan saya bersama teman-teman itu betul-betul bersyukur. Karena apa? Hasil yang kami dapatkan itu adalah sesuatu yang di luar dugaan, luar biasa. Itu saja biiznillah, dengan izin Allah. Tapi semua itu saya lakukan dengan perencanaan yang bagus, dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana itu penuh dengan disiplinan, dan yang lebih penting dari yang penting itu adalah keikhlasan dalam berjuang untuk melahirkan sesuatu yang terbaik, karena mereka adalah orang-orang yang di samping mereka itu adalah para mujahid, orang-orang yang betul-betul mukhlisin dan muslihin, mujahidin al-mukhlisin al-muslihin. Para mujahid, orang-orang yang betul-betul ikhlas, dan orang-orang yang tidak hanya soleh tapi muslih, baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain, sehingga semua tindakannya itu melahirkan kebaikan yang tidak hanya kembali pada dirinya tetapi juga melahirkan kebaikan bagi orang lain. Makanya ketika saya ditanya apa yang diperlukan untuk berjuang, saya katakan kita memerlukan pejuang yang tangguh, ikhlas berjuang karena Allah, dan pada saatnya punya kepribadian mukhlis dan muslih. Orang yang betul-betul baik dan mau berbuat baik dengan ikhlas karena Allah, sehingga jiwa mujahidnya itu terus tumbuh menjadi sesuatu yang kokoh dan mengokohkan banyak orang. Jadi dia menjadi orang kokoh yang mengokohkan, menjadi orang baik yang bisa memberikan dampak baik pada orang dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Dan pada saatnya kebaikan-kebaikan pribadinya itu menjadi kebaikan-kebaikan sosial, sehingga kesalahan sosial mereka itu terlihat pada ketika mereka itu berjuang untuk melahirkan sesuatu yang terbaik karena Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini saya ingin sedikit berbagi dengan para jamaah. Suatu saat saya mencermati ulang bacaan saya terhadap Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 69. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari ridha kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini pernyataan Allah. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
Ayat ini banyak menginspirasi banyak orang, dan saya juga terinspirasi. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa ada sejumlah jalan Allah yang diperuntukkan bagi hambanya, dan Allah akan selalu membersamai hambanya ketika mereka berjalan di jalan yang telah ditentukan oleh Allah itu. Karena apa? Mereka itu berjalan untuk melakukan tindakan yang terbaik dengan semangat jihadnya, dengan satu niat, hanya untuk mencari ridha Allah. Disinilah arti penting keikhlasan di dalam berjihad, arti penting keikhlasan di dalam berjuang. Dan orang-orang yang pada saatnya itu akan menghasilkan perjuangan yang diharapkan menghasilkan hasil yang terbaik, itu hanyalah orang-orang yang disebut di dalam ayat ini dengan kata-kata al-muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, kata muhsin yang jamaknya adalah muhsinun, itu orang-orang yang proaktif untuk selalu menjadi baik dan berbuat baik bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itu yang disebut muhsin. Sehingga pada saatnya saya katakan, di dalam kegiatan bisnis diperlukan muhsinin, di dalam kegiatan politik diperlukan muhsinin, di dalam kegiatan pendidikan diperlukan muhsinin, di dalam kegiatan sosial budaya diperlukan muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu punya semangat untuk berbuat baik, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk semuanya, dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah, saat ini orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis, dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan politik, dalam kegiatan sosial budaya, tidak banyak dari mereka itu yang disebut sebagai muhsinun. Tidak banyak dari mereka itu yang betul-betul menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tapi justru diisi orang-orang yang disebut dalam bahasa teman-teman saya dengan al-mufsidin, para perusak, orang yang rusak dan bahkan merusak tatanan. Sehingga pada saatnya mereka itu justru akan melahirkan keburukan demi keburukan. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita menerjemahkan tindakan-tindakan yang terbaik itu di dalam aktivitas kita sehari-hari? Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa saya, pada murid-murid saya, pada jamaah saya, dalam menggapai masa depan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada kalanya kita berada di atas, namun ada kalanya kita berada di bawah. Artinya apa? Kita itu kadang-kadang berada pada posisi powerful, pada posisi di atas, pada posisi punya kekuatan yang memadai. Tetapi pada saat tertentu kita menjadi powerless, sangat lemah. Nah, ketika kita itu kuat, kita bisa berjuang dengan leluasa. Karena apa? Hambatan-hambatan yang kita hadapi itu akan bisa kita atasi dengan enak, karena kita punya power. Tetapi pada saat kita mengalami kelemahan dalam posisi powerless, disitulah kita akan menghadapi tantangan yang sulit untuk kita lalui, sehingga banyak kendala yang membuat kita itu sulit untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Tetapi apakah ketika kita berada dalam keadaan powerless itu kita harus diam? Tentu saja tidak. Saya katakan selalu ada celah untuk menjadi yang terbaik dan menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam keadaan apapun. Resep spiritualnya ya seperti yang dikatakan oleh para ulama, para kiai, para ustadz. Kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama diri kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Ketika kita lemah,
Allah yang maha kuat akan memberikan kekuatan pada diri kita. Di ketika kita sakit, Allah akan menolong kita untuk menjadi sehat. Dan ketika kita bodoh, Allah yang akan memberikan ilmu sehingga kita menjadi pintar bersama Allah. Di ketika kita kalah, Allah yang akan menyertai diri kita untuk menjadi pemenang. Jadi jangan pernah kita berputus asa untuk berjuang. Innallaha ma'ana. Yakinlah bahwa Allah selalu beserta kita, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Sewaktu beliau berada di Gua Thur, ketika Abu Bakar sudah ketakutan menghadapi bidikan orang-orang kafir musyrik ketika mereka mengejar dirinya bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan tegar mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan khawatir, jangan bersedih, jangan takut, jangan resah, jangan gelisah. Yakinlah bahwa Allah bersama kita. Dan betul, keyakinan yang seperti ini memunculkan sikap tawakal. Kita ini memang harus hanya bergantung pada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah dengan tingkat pasrah yang tinggi. Yakinkan pada diri kita bahwa Allah selalu bersama kita. Maka di dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun, kita harus tetap menjadi pejuang yang tangguh, karena kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah ketika kita berjalan di jalan Allah. Dan inilah yang saya pahami dari kalimat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersiap untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini jaminan Allah. Dan janji Allah itu tidak pernah diingkari. Allah selalu menepati janjinya. Setiap kita itu berjalan di jalan Allah, dan semua itu kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, Allah akan bersama diri kita. Dan Allah akan menunjukkan jalan kepada kita untuk bisa berjalan di jalan Allah, dan pada saatnya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu semua hanya akan terjadi ketika dilakukan oleh orang-orang yang disebut dalam ayat ini dengan sebutan al-muhsinin. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sebaliknya ketika kita itu berbuat tidak baik, melakukan tindakan maksiat, melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita lakukan, dan bahkan melanggar syariat Allah, qadarullah, Allah tentu saja tidak akan ridho, dan pada saatnya kita akan terpuruk karena langkah-langkah yang salah itu. Makanya saya selalu mengingatkan pada teman-teman saya, jangan pernah merebut hak orang, apalagi merampas dengan cara yang tidak baik. Persoalannya bukan dalam hal yang terkait dengan hukum saja, tetapi ada konsep etik yang perlu kita pahami sehingga tindakan kita itu benar-benar menjadi tindakan yang bermoral. Kalau kita bicara dunia hukum, kita bisa saja menginterpretasi pasal-pasal dalam undang-undang atau aturan yang kita pahami untuk kita lakukan tindakan yang searah dengan apa yang bisa kita lakukan dengan tafsir-tafsir atas undang-undang itu, sehingga hukum itu bisa menjadi alat kekuasaan. Jadi persoalannya bukan pada soal legalitas dalam setiap tindakan yang kita lakukan, karena kata legal itu bisa direkayasa dengan peraturan-peraturan yang memang dilegalkan oleh para penguasa. Tetapi ketika kita bicara tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan semangat etik yang luar biasa, insya Allah kita akan melahirkan tindakan yang bermoral, karena panduannya adalah akhlak. Akhlak itu sifatnya otonom. Tidak ada yang memaksakan kehendak pada diri kita, tetapi kita sendiri yang punya otonomi untuk melakukan tindakan itu dengan prinsip-prinsip moral yang kita miliki, dan pada saatnya ada nilai-nilai yang kita rujuk untuk melahirkan tindakan-tindakan yang terbaik. Sekali lagi, dalam menggapai masa depan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada kalanya kita berada di atas, namun ada kalanya kita juga berada di bawah. Tetapi
jangan pernah diam, jangan pernah berhenti, jangan pernah tidak bergerak, jangan pernah tidak berbuat sesuatu. Lakukan sesuatu yang terbaik untuk melahirkan sesuatu, untuk menggapai sesuatu yang terbaik. Dan ketika kita sadari, memang itulah liku-liku kehidupan yang tidak selamanya indah. Pengorbanan adalah sebagian dari modal utama dalam menjalani kehidupan ini. Dan tidak sedikit dari pengorbanan yang dilakukan oleh manusia itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di sisi lain, apapun yang kita lakukan dengan pengorbanan yang minimal, tentu saja akan melahirkan sesuatu yang tidak maksimal. Oleh karena itu, optimasi pengorbanan kita itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Jerbasuki mowobio, kata orang Jawa. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan apapun, termasuk pengorbanan harta dan jiwa. Makanya di jihad itu dengan amwal dan dengan anfus. Artinya apapun yang menjadi potensi yang kita miliki untuk berjuang harus kita gunakan untuk berjuang. Ketika kita punya harta, gunakan harta kita. Tetapi ketika tidak punya harta, jiwa kita pertaruhkan untuk memperjuangkan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Insya Allah kita akan menggapai sesuatu yang terindah karena Allah ridho. Nah, ketika kita bicara tentang persoalan kekinian, ada sekian faktor yang bisa mempengaruhi apa yang kita lakukan di dalam perjuangan kita. Kita akan bisa berjuang dengan nyaman, dengan tentram, dengan damai, dengan nyaman. Karena hati kita terlibat di dalam perjuangan kita. Sehingga tidak pernah ada kata mengeluh, apalagi menyerah. Tidak ada kata-kata betapa beratnya perjuangan ini. Tetapi yang ada adalah betapa indahnya setiap langkah perjuangan yang kita lakukan. Dan kita hanya berharap perjuangan ini akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Karena ada sesuatu yang bisa kita miliki dan harus kita miliki dalam perjuangan. Itu yang pada akhirnya menjadi modal yang sangat kuat untuk melahirkan sesuatu yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba untuk menyimpulkan dengan simpulan yang sederhana bahwa ada 5 faktor yang bisa mengaruhi keberhasilan kita di dalam berjuang. Yang pertama adalah faktor niat, motivasi. Nah, kadang-kadang orang itu hanya berpikir secara spontan dalam menanggapi kehidupan demi masa depannya. Jadi orang seringkali tidak berpikir bahwa perjuangan yang dilakukan itu perlu perencanaan yang baik dengan motivasi yang benar. Kita harus memperbaiki niat kita untuk menjadi orang yang betul-betul berniat ketika berjuang hanya untuk Allah. Keberadaan niat itu sangat diperlukan untuk memotivasi setiap aktivitas kita untuk meraih masa depan yang terbaik. Kita akan bisa menggapai sesuatu yang terbaik di jalan yang benar untuk terus maju ke depan. Dan saya katakan dengan niat yang benar dan kokoh, berarti kita sudah mengawali tindakan yang benar dengan motivasi yang benar dalam rangka meraih cita-cita apapun yang kita cita-citakan. Meskipun hanya dengan niat itu kita bisa meraih sesuatu, tapi jangan lupa bahwa niat itu adalah sesuatu yang harus melekat di dalam hati. Saya katakan, pokoknya setiap orang berniat baik, insya Allah akan menjadi orang yang akan mendapat kebaikan. Tetapi seringkali orang salah paham, seolah-olah niat itu hanya keinginan yang sifatnya spontan. Tidak, niat itu harus menjadi sesuatu yang terpatri di dalam hati, yang kemudian memotivasi orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang kokoh di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang sudah diyakini. Jadi orang yang berniat untuk melakukan sesuatu itu harus yakin dengan apa yang akan dilakukan, sehingga apapun yang dia lakukan itu betul-betul mendapatkan dukungan yang kuat dari dirinya karena ada motivasi yang
ada di dalam dirinya untuk melahirkan tindakan-tindakan yang terbaik. Yang kedua, ikhtiar. Seringkali ikhtiar itu diterjemahkan dengan usaha, tetapi dalam kajian keislaman ada sedikit perbedaan pengertian ikhtiar dengan usaha di dalam mencapai apapun yang kita cita-citakan. Ikhtiar itu seakar dengan khair. Artinya, ikhtiar itu adalah sebuah upaya yang harus dilakukan dengan baik dan benar, dengan nilai-nilai yang betul-betul bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berkaitan dengan ikhtiar itu, setiap orang harus melakukan tindakan yang terbaik dengan cara yang baik. Dan ini berbeda dengan usaha. Orang bisa berusaha untuk melahirkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah. Hanya usaha-usaha yang salah dilakukan dengan cara yang salah dan melahirkan sesuatu yang memuaskan dirinya karena apa? Dia berhasil menggapai sesuatu yang diinginkan. Seorang yang berikhtiar itu harus betul-betul melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Berangkat dari hati nurani yang tulus, berjalan di jalan Allah, dan betul-betul niatnya hanya satu, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga caranya harus dengan cara yang betul-betul selaras dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Berbeda dengan orang yang berusaha. Usaha itu, upaya itu bisa dilakukan dengan cara melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, bahkan aturan-aturan Allah. Dan perbedaan ini mungkin sangat tipis kalau dicermati oleh orang awam, karena keduanya sama-sama dijalani oleh orang. Yang penting usaha, saya katakan jangan. Yang penting ikhtiar. Lakukan upaya apapun yang harus Anda lakukan dengan baik dan benar, sehingga tidak boleh kita menggapai sesuatu dengan cara yang salah. Tidak boleh kita bermaksiat pada Allah. Tidak boleh kita bermaksiat untuk melakukan tindakan yang akan kita lakukan dalam rangka mencapai cita-cita kita. Sehingga perolehan apapun yang kita peroleh itu harus kita lakukan dengan cara yang benar. Nah, ini yang dulu pernah saya ceritakan. Saya pernah mendapatkan hak saya itu ternyata harus menunggu sampai hampir 11 tahun. Dan itu pernah saya tulis itu, dengan judul Keadilan yang Tertunda. Saya mendapatkan hak saya itu perlu waktu hampir 11 tahun, tepatnya 10 tahun 4 bulan untuk mendapatkan hak saya. Kenapa sampai selama itu? Karena saya tidak mau melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan yang seharusnya saya taati. Salah satunya saya tidak mau menyuap. Dan tidak perlu saya ceritakan apa upaya itu, tapi kalau para jamaah ingin searching silahkan googling saja, tulis keadilan yang tertunda. Saya tidak ingin mengatakan itu. Saya diingatkan oleh teman-teman saya, Pak Musin, hindari sikap ujub. Akhirnya apa yang saya tulis itu mungkin akan direspon negatif oleh orang, silahkan. Yang penting saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan niat saya untuk menulis dan berbicara itu benar-benar karena Allah. Siapapun orangnya yang mengkritik pada saya terima. Termasuk orang yang paling dekat dengan saya pun selalu saya akan terima semuanya dan saya apresiasi. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan diriku sebagai orang yang betul-betul ingin selalu berjuang di jalanmu dan karenamu. Hindarkan diriku dari setiap langkah yang akan menjadikan diriku mendapatkan adab darimu, karena yang aku inginkan hanya satu, saya hanya ingin mendapatkan ridhomu. Maka apapun yang saya lakukan, sebaik apapun yang saya lakukan, saya ingin hanya mendapatkan ridho Allah dalam setiap langkah saya. Sehingga celaan apapun yang diberikan oleh orang, insya Allah dengan izin Allah tidak akan membuat saya itu berhenti untuk melakukan tindakan. Sebaliknya, pujian semacam apapun mudah-mudahan tidak membuat saya berbelok untuk melakukan tindakan yang tidak baik yang saya lakukan bukan karena Allah.
Sekali lagi ini yang selalu saya sampaikan. Celaan, hinaan, semacam apapun yang diberikan kepada saya, insya Allah akan selalu saya dengar, dan mudah-mudahan itu tidak akan menyurutkan langkah saya untuk menuju ridha Allah. Tapi sekali lagi saya bermohon pada Allah, kuatkan diriku untuk menerima pujian dari siapapun, agar aku tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang bersikap ujub dan riya. Itu yang selalu saya mohonkan pada Allah. Tapi celaan, hinaan, apapun yang dilakukan orang untuk melecehkan diri saya terima dengan senyum. Karena itulah tantangan yang harus saya hadapi untuk selalu bisa berjalan di jalan Allah. Saya tidak peduli terhadap celaan, hinaan dari siapapun. Ini yang selalu ingin saya latihkan pada diri saya. Dan disitulah saya katakan diperlukan kesabaran untuk berikhtiar agar selalu berjalan di jalan yang benar dan baik. Dan dari jalan yang benar dan baik itulah kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal yang perlu kita mulai untuk berjuang. Lakukan dengan niat karena Allah, dan upayakan dengan ikhtiar yang baik dan benar, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, kita seringkali berdebat tentang modal. Kita harus punya modal, iya. Kalau kita ingin berproses, kita perlu input. Ketika kita bicara modal, faktor pertama dan kedua sudah kita miliki, yaitu niat dan kemauan untuk berikhtiar. Karena modal itu akan sangat menentukan dalam setiap tindakan kita untuk meraih apapun yang kita cita-citakan. Tidak sedikit orang yang gagal dalam menjalani sebuah proses, dalam mencapai cita-citanya, dalam upaya mencapai cita-citanya, hanya karena tidak cukup modal. Oleh karena itu, siapkan modal yang sebaik-baiknya. Siapkan semuanya dengan matang. Termasuk modal intelektual dan modal spiritual. Di samping modal-modal yang bersifat material, ada modal spiritual dan modal intelektual yang itu sangat berarti. Makanya setiap orang yang punya uang tetapi tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak yang baik, dia bisa gagal untuk melakukan sesuatu, karena uang yang dia miliki itu tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik karena modal yang tidak cukup. Makanya saya tekankan yang keempat, jangan pernah kita tidak berdoa di samping berikhtiar. Doa itu dari sisi spiritual juga sangat menentukan dalam upaya kita mencapai cita-cita kita. Bahkan saya katakan 90% dari 100% keberhasilan kita tidak lain hanya karena doa-doa kita. Karena ikhtiar kita itu sangat kecil untuk bisa menentukan semuanya. Bahkan dalam kajian spiritualitas yang pernah saya sampaikan, hanya ridha Allah yang akan bisa yang bisa kita harapkan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Maka selalu saya sampaikan, biidznillah itu sangat penting karena izin Allah. Tapi yang jauh lebih penting dari idznillah adalah ridha. Karena boleh jadi Allah itu mengizinkan tetapi tidak diridhoi. Termasuk ketika Allah mengizinkan orang-orang kafir untuk mendapatkan kekayaan materi yang luar biasa, tapi Allah tidak ridho karena mereka mendapatkannya dengan cara yang salah. Keberhasilan orang-orang kafir di dalam menggapai harta, menggapai kehidupan dunia yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang beriman, itu bisa kita lihat. Mereka dengan izin Allah menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentu saja Allah tidak ridho karena mereka sering melakukannya dengan cara yang salah. Tapi setiap orang yang beriman, insya Allah, biidznillah dan dengan ridho Allah, akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dan sekaligus Allah ridho membersamai kita di dalam proses yang tengah dan telah kita jalani, sehingga ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu, Allah pun ridho, sehingga apapun yang kita hasilkan itu akan mendapatkan barokah dari Allah. Kalau dalam bahasa orang Jawa, memberkahi. Saya pernah punya pengalaman spiritual yang menurut diri saya itu luar biasa. Suatu saat saya itu
ingin mendapatkan sesuatu ketika bekerja. Ternyata hasil yang saya peroleh itu jauh lebih sedikit daripada apa yang dihasilkan oleh teman saya dengan pekerjaan yang sama. Tetapi dengan hasil yang lebih sedikit itu ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan dengan uang yang saya peroleh itu. Sementara teman saya yang punya hasil lebih banyak itu hanya mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit. Teman saya sakit setelah itu. Dan sakitnya itu mengharuskan dia membiayai pengobatan dirinya sehingga hampir semua uangnya itu habis. Bukan semuanya, hampir semuanya habis untuk berobat. Tapi alhamdulillah, biidznillah, saya tetap sehat dan pada akhirnya saya bisa menggunakan uang yang saya dapatkan itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan itulah yang saya alami ketika saya punya modal spiritual berupa doa. Ya Allah, berikan jalan yang terbaik untukku untuk menggapai ridhomu, dan ketika aku mendapatkan sesuatu, aku hanya ingin satu, ridho dirimu terhadap diriku, sehingga ridhomu akan memberikan berkah pada apapun yang saya dapatkan. Dan saya yakin keberhasilan kita ketika kita mendapatkan sesuatu itu karena doa-doa kita yang kita panjatkan pada Allah. Dan mungkin doa-doa orang lain, doa orang tua kita, doa sahabat kita, doa tetangga kita, atau doa-doa orang yang melantunkan doa karena mereka betul-betul dengan ikhlas mendoakan diri kita. Makanya saya itu seringkali merenung ketika saya beri pengajian, ketika saya mengajar, apakah para jamaah dan murid-murid saya itu ikut mendoakan diri saya. Karena apa? Selama ini saya melangkah, disitulah banyak hal yang saya dapatkan yang di luar dugaan saya. Dan mungkin ini adalah hasil dari doa para sahabat saya, teman-teman saya, murid-murid saya, mahasiswa saya, dan jamaah-jamaah saya yang selalu mendoakan kebaikan pada diri saya. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah nasib. Kita sudah punya niat, punya ikhtiar yang luar biasa, kita punya modal spiritual, modal intelektual, dan modal material yang sudah cukup. Kita sudah berdoa, modal itu sudah dianggap cukup. Tetapi Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik menurut pertimbangan Allah. Kita mungkin saja tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, karena Allah yang paling berkuasa untuk memberikan sesuatu yang baik dan dengan pertimbangan Allah. Banyak orang yang berupaya dengan upaya biasa-biasa saja menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena dia mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, karena Allah berkeinginan untuk memberikan yang terbaik pada orang itu. Sebaliknya banyak orang yang berusaha dengan luar biasa, punya modal spiritual, punya modal intelektual, punya modal material, dengan doa yang luar biasa, ikhtiarnya sudah optimal, dan bahkan niatnya dengan setulusnya dia miliki, ternyata Allah belum memberikan sesuatu yang terbaik menurut dirinya. Tetapi saya yakin dengan hakul yakin bahwa apapun yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik, karena Allah yang paling tahu apapun yang terbaik bagi diri kita. Dan jangan pernah ngemenggi dalam bahasa Jawa. Apapun yang diberikan oleh Allah, itulah takdir Allah untuk diri kita dan harus kita syukuri. Dengan sikap syukur itulah kita akan bisa mengapresiasi semua nikmat Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita, meskipun apa yang diberikan oleh Allah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi apapun yang kita inginkan belum tentu itu adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah, karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Sehingga dari faktor niat, ikhtiar, modal, doa, dan nasib, tentu saja yang harus kita pedomani dalam meraih cita-cita kita adalah sikap tawakal kepada Allah. Sehingga kegagalan seperti apapun itu tidak akan pernah membuat kita kecewa, dan kita tidak akan pernah takut untuk gagal. Karena kita yakin dengan hakul yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Dengan cinta kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan cintanya pada diri kita. Dengan niat yang ikhlas kita miliki untuk hanya mendapatkan ridha Allah di dalam berjuang, insya Allah Allah akan memberikan yang baik bagi diri kita. Lakukan tindakan yang baik karena Allah, karena manusia hanya bisa berikhtiar. Takdir Allah yang menentukan segala-galanya. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk bagi diri kita. Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita kapanpun
dan dimanapun kita berada. Jadilah orang yang yakin dengan apa yang telah dilakukan, yang kita lakukan, dengan satu keyakinan yang betul-betul kokoh bahwa apa yang kita lakukan dengan niat yang benar, dengan ikhtiar yang terbaik, dengan modal yang sudah kita persiapkan, dengan doa dan keyakinan kita terhadap apa yang telah dan akan ditakdirkan oleh Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita dimanapun, kapanpun, dan apapun, termasuk di dalam hal ketika kita bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan dunia kita. Insya Allah, sekali lagi, bersama Allah kita bisa. Jadilah orang yang selalu berikhtiar dengan sebaik-baiknya dan serahkan semuanya pada Allah. Karena Allah lah yang akan menentukan segala-galanya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita dan membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.